Pabila Kabut Turun, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Enam hari mengikuti simposium di Surabaya cukup melelahkan Nani. Alangkah lega hatinya ketika pesawat terbang yang ditumpanginya mulai meninggalkan landasan dan membawanya kembali ke Jakarta. Sebentar lagi dia akan dapat membuka tabungan lelahnya selama 6 hari di Surabaya. Seakan sudah dirasakannya betapa nikmat duduk bersantai di rumahnya sambil menonton TV dengan kepala tersandar di bahu Edi. Lama sudah rasanya dia tidak menunggu Rina membikin PR-nya, tidak menyentuh panci-panci di dapurnya, tidak menyiram anggrek vandanya yang selalu berbunga. Terbayang di pelupuk matanya rumahnya yang indah dan tenang, suaminya yang sabar dan penuh pengertian, serta kedua anaknya yang manis-manis. Sayang, miliknya yang berharga itu, orang-orang yang dicintainya itu terlalu sering harus ditinggalkannya. Akhir-akhir ini, Nani sedang berpikir untuk mengurangi kesibukannya di luar rumah. Berpikir tentang Edi, seperti kesedihan terasa membirukan hatinya. Dia tidak mengerti mengapa sejak bulan-bulan terakhir ini Edi selalu saja gagal. Padahal seingatnya, dulu Edi adalah seorang laki-laki yang gagah, yang selalu membuatnya kewalahan. Barangkali Mas Edi menderita suatu penyakit, pikirnya. Atau karena umurnya sudah semakin tua. Tapi Edi baru 42. Masih terlalu muda untuk mengalami keadaan seperti itu. Atau aku sudah menjadi sedemikian jeleknya sehingga Mas Edi tidak tertarik lagi? Rasanya juga tidak. Cermin di kamarku pasti tidak berbohong bahwa aku tetap cantik dan menawan pada umur yang ke-39 ini. Mas Edi harus berobat. Nani bertekad dalam hatinya. Dan kalaupun dia tidak berhasil sembuh, itu tidak akan mengurangi cinta kasihnya. Beberapa tahun lagi dia akan menjadi wanita tua, dan kebutuhan itu tidak lagi terlalu menuntutnya. Lebih dari itu, dia amat mencintai suaminya dan akan tetap mencintainya bagaimanapun keadaannya. Mas Edi, bisik Nani dengan sejuta nada cinta terlagu dalam hatinya. Bibirnya yang indah membentuk seulas senyum bahagia. Disandarkannya kepalanya pada kursi yang empuk sambil mengatupkan pelupuk matanya. Alangkah rindunya dia pada suaminya kini. Nani sudah selesai mandi serta mengganti bajunya. Dan sekarang duduk di ruang tengah membaca koran yang beberapa hari tidak sempat disentuhnya. Coklat susu yang ada di depannya tinggal separuh gelas, nyaris dingin. Tapi sampai sebegitu lama, belum juga dilihatnya Edi. Rina dan Yoyo juga tidak kedengaran suaranya. Alangkah sepinya. Keluh Nani sambil berdiri dan pergi ke belakang mencari Sina. Mas Edi dan anak-anak kemana, Nah? Tanyanya.
Sinah menoleh dan cepat-cepat meninggalkan kompor masaknya. Anu Nyonya, Den Rina dan Den Yoyo dibawa jalan-jalan sama Om Tigor tetangga sebelah. Den Yoyo bosan main-main di rumah, merengek minta dibelikan es krim. Tapi Tuan dan Nyonya tidak di rumah. Saya tentu tidak berani meninggalkan rumah tanpa ada yang menunggu. Kebetulan Om Tigor datang, jadi Mas Edi kemana? Potong Nani, tidak sabar mendengarkan hikayat yang didendangkan Sinah. Tuan sudah 5 hari pergi. Oh iya, kemarin pulang sebentar nengok Den Rina dan Den Yoyo, lalu pergi lagi. Sinah menerangkan. Kemana? Tanya Nani kaget. Tidak biasanya Edi pergi selama berhari-hari kalau sekolah tidak libur. Tidak tahu Nyonya, Tuan tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa? Nani semakin heran. Sinah masih berdiri di depan Nani, menunggu kalau-kalau dia bisa menghilangkan keheranan Nani. Tapi dia memang tidak punya keterangan lain. Hanya itu saja yang diketahuinya, bahwa tuannya sudah 5 hari pergi. Keheranan Nani semakin bertambah ketika dilihatnya kedua buah mobil mereka tampak bermalas-malasan di garasi. Kemana sih sebenarnya Mas Edi? Pikirnya gelisah. Ditinggalkannya Sinah dan pergi ke kamarnya. Barangkali ada pesan Edi yang ditinggalkan untuknya. Dan benar, baru sekarang dilihatnya sepucuk surat yang tergeletak di atas meja riasnya, diselipkan di antara botol-botol make up. Entah ada apa dengan matanya tadi, sehingga tidak dilihatnya amplop putih itu. Segera diambilnya surat itu. Nani membaca tulisan tangan suaminya dengan jantung berdegup. Selama beberapa detik dia lupa bernafas, sampai matanya mencapai akhir kalimat yang ditulis Edi. Nani yang tercinta, aku sangat berbahagia selama 13 tahun hidup bersamamu. Engkau seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik. Semoga engkau pun berbahagia selama bersamaku. Semoga aku telah dapat menjadi suami yang baik, walaupun sungguh aku tidak meyakini itu. Nani, sayang tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu juga agaknya dengan kebahagiaan kita. 13 tahun yang kita lewati telah membawa perubahan-perubahan. Telah menciptakan banyak hal yang membuat kita tidak cocok lagi. Ketidakcocokan itu sudah sedemikian curamnya, sehingga aku rasa kita, terutama engkau, akan menderita bila kita tidak berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Karena itulah, barangkali akan lebih baik kalau kita hidup sendiri-sendiri. Sungguh Nani, aku amat menyesalkan hal ini. Tapi apa boleh buat. Semoga engkau berbahagia, demikian juga aku. Salam, Edi. Nani tidak dapat mempercayai matanya. Dan diulangnya membaca surat Edi. Diulangnya sampai dia mengerti betul maksud kalimat-kalimat itu. Baru dia yakin tidak salah baca. Nani terduduk di tempat tidur dengan tubuh gemetar. Selama beberapa menit, matanya tertancap pada lukisan bunga mawar di depannya, tanpa dia melihat apa-apa. Apabila kertas putih yang bergetar di tangannya itu ditempelkan ke pipinya, tidak akan tampak lagi batasnya.
sebab pucat wajahnya telah menyaingi warna surat itu. Dan nafas yang keluar tersengal dari hidungnya lebih menyerupai salam perpisahan dari penderita asma yang telah melihat malaikat penjemput di sampingnya. Tidak mungkin, desisnya Parul. Jari-jarinya yang menegang meremas surat Edi tanpa disadarinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa perkawinan mereka mulai retak. Tidak pernah ada pertengkaran. Ya, memang ada. Tapi pertengkaran kecil di dalam rumah tangga sama sekali bukan malapetaka. Tidak pernah ada ketegangan. Tidak pernah. Dan sekarang Edi meninggalkannya begitu saja tanpa memperbincangkan lebih dulu dengannya. Nani hampir gila menghadapi kenyataan yang begitu tiba-tiba itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak adil. Dia tidak mau menerimanya begitu saja. Harus ada penjelasan. Penjelasan yang masuk akal, yang bisa diterima. Tapi di mana Edi sekarang? Di mana dia? Untuk beberapa saat, Nani termangu-mangu. Hatinya melonjak ingin berbuat sesuatu, tapi dia tidak tahu kemana akan mencari Edi. Tiba-tiba Nani ingat. Rumah mereka yang dulu, rumah yang dibeli Edi sebelum mereka pindah ke rumah mewah ini, sudah habis masa kontraknya. Orang yang dulu mengontrak sudah pindah ke Semarang. Barangkali Edi ada di sana. Sebab tidak mungkin Edi ada di kota lain selama sekolah tidak libur. Nani mengambil kunci kontak mobilnya dan berteriak menyuruh Sinah membuka pintu garasi. Sinah mengaduh ketika jarum jahit itu menusuk jarinya, lalu tergopoh-gopoh mencari kunci garasi. Nani menghidupkan mesin, dan setengah detik kemudian benda besar itu melonjak ke depan. Rem yang diinjaknya dengan sangat tiba-tiba mencuit nyaring bersamaan dengan pekik Sinah. Setengah meter di depan hidung mobil, sebuah truk gandengan melintas cepat. Jalan di depan rumah Nani memang cukup ramai, dan dia keluar halaman tanpa menoleh lagi. Nani menghela nafas. Dadanya terasa sakit dipukul jantungnya yang berdegup keras. Setelah agak tenang, pelan-pelan diputarnya mobil dan disusurinya jalan-jalan yang mulai temaram oleh kabut senja. Rumah sederhana itu terang, tapi tampak sepi. 2 kali Nani mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Sekali lagi diketuknya dengan lebih keras dan lama ditunggunya. Beberapa saat kemudian terdengar suara sandal yang diseret dan Edi muncul dalam sarung dan kaos oblongnya. Dengan tenang dibukanya pintu dan dipersilahkannya Nani masuk. Sudah lama mengetok. Maaf, aku sedang menggoreng telur. Tidak kedengaran dari dapur, kata Edi dengan tenang. Sama sekali tidak kaget melihat kedatangan Nani. Susah payah Nani menahan emosinya dan berusaha untuk mengimbangi ketenangan Edi. Pelan dia masuk dan duduk di kursi tamu yang berlapis spon tipis. Selesaikan dulu telurmu, aku akan menunggu, katanya tenang. Diaturnya suaranya supaya tidak terdengar gemetar. Sikap Edi yang formil dan asing membuat rasa sakit itu semakin menghimpit hati Nani.
Sudah kuangkat. Nah, bicaralah Nani. Aku akan menjawabnya sebaik mungkin. Nani seakan tidak mendengar kata-kata Edi. Diedarkannya pandangannya ke sekeliling ruangan. Perabot yang ada di situ sederhana saja, dan hanya yang betul-betul dibutuhkan. Di kamar tamu hanya ada seperangkat meja kursi yang sekarang mereka duduki. Kursi kayu dengan spons tipis yang dilapisi kain tebal berwarna hijau tua. Di kamar makan yang terletak di samping kamar tamu, perabot yang dilihatnya hanyalah sebuah meja makan dengan 4 buah kursi tanpa pelitur, meja yang agaknya juga berfungsi sebagai meja kerja karena dilihatnya buku-buku Edi di atas sana. Sebuah lemari menambah isi kamar itu, dan tidak ada yang lain lagi. Nani memasang telinganya baik-baik. Kalau ada suara orang lain di dalam rumah itu, seorang wanita misalnya. Tidak ada orang lain di sini, Nani. Jangan khawatir akan ada yang menguping pembicaraan kita. Kata Edi seakan-akan bisa menebak apa yang terlintas di kepala Nani. Wajah Nani memerah mendengar kata-kata Edi. Dia merasa Edi menyindirnya. Tapi kalau kau tidak percaya, baik juga kau periksa dulu kamar-kamar yang ada di rumah ini, sambung Edi. Mas Edi! Suara Nani bergetar menahan perasaan yang terasa hampir meledakkan dadanya. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu marah, sahut Edi cepat tanpa kehilangan ketenangannya. Nani menelan ludahnya dengan susah payah, berusaha menahan air matanya yang sudah menggantung di pelupuk matanya. Dibukanya tasnya dan dikeluarkannya surat Edi. Diletakkannya surat itu di hadapan Edi. Benar Mas Edi telah menulis surat ini? Tanyanya tenang. Perasaannya sudah berhasil dikuasainya kembali. Edi melirik amplop yang kusut itu. Nani marah dan meremasnya. Pikirnya. Benar, Edi mengangguk. Nani menarik nafas, berat dan susah. Aku tak mengerti. Begitu tiba-tiba, tanpa pembicaraan lebih dulu. Ini tidak adil, Mas Edi. Aku tidak bisa menerimanya begitu saja, tanpa keterangan dan alasan-alasan. Dan dengan surat pula. Kau tidak mau bicara lagi padaku. Dulu kau memintaku dengan baik-baik. Kalau sekarang ingin pergi, seharusnya bicara dengan baik-baik pula. Edi mengeluh dalam hati. Memang sengaja disampaikannya dengan surat. Sebab bagaimana dia akan sanggup mengatakannya langsung pada Nani? Baiklah, aku minta maaf jika tidak membicarakannya secara langsung denganmu. Sesudah itu, kuharap kau mau menerimanya dengan lega hati. Katanya, Mas Edi, bukan permintaan maaf itu yang kuinginkan. Tapi mengapa? Apa sebabnya? Pekik Nani dengan dada sesak. Dia sadar emosi tidak ada gunanya dalam menghadapi persoalan seperti ini. Tapi untuk menguasai perasaan dan bersikap tetap tenang, alangkah sulitnya. Lanjutnya dengan suara getir. Dan aku, kau harap menerimanya dengan lega hati. Apa maumu sebenarnya, Mas Edi? Nani, wajah Edi sangat serius ketika berkata, aku tahu, aku tidak dapat lagi memberi kebahagiaan kepadamu.
Dan aku tidak mau memenjarakan Ko dengan ikatan perkawinan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Karena itu ku lepas Ko, supaya Ko bisa mencari kebahagiaanmu. Apakah itu bukan sekedar alasan? Apakah bukan Ko yang sudah bosan padaku dan menemukan kesegaran pada orang lain? Sahut Nani amat cepat. Nani! Nani tersentak mendengar pekian itu. Ditatapnya Edi dengan tubuh tegang. Bibir Edi gemetar menahan perasaannya. Mata mereka bertemu, dan Edi merasa kepedihan menyayat-nyayat hatinya. Memang benar dia merasa tertekan oleh keberhasilan karir Nani. Tapi menerima kehadiran wanita lain? Edi mengeluh tanpa suara. Nani adalah Nani, satu-satunya wanita dalam hidupnya. Cinta itu pula lah, di samping harga dirinya yang memaksanya untuk meninggalkan Nani. Dia merasa tidak mampu memberikan apa-apa lagi pada istrinya. Dan karena itu, dia memilih pergi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.